Halo Dempors, jumpa lagi di Dempo Podcast. Kali ini kita akan bedah visi misi calon ketua OSIS Dempo periode 2025. Sekarang kita berada di sini bersama calon nomor 2, Ronaldo. Silakan perkenalkan diri dan juga visi misinya selama 2 menit. Oke, sebelumnya perkenalkan Debor semuanya, nama aku Ronaldo Sugiarta. Aku dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 9. Untuk visi misiku sendiri, visiku itu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang terbuka, di mana setiap Dempor itu merasa memiliki, berperan dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan OSIS, serta menciptakan kebersamaan, kreativitas dan semangat kolaborasi. Dan untuk misiku sendiri ada 2. Misi yang pertama itu aku ingin meningkatkan program kerja OSIS menjadi lebih kreatif dan lebih edukatif untuk mempererat dan memperkuat kebersamaan. Dan untuk misiku yang kedua itu meningkatkan cara kerja OSIS atau berorganisasi menjadi dengan menjalin komunikasi yang efektif dan juga kerjasama yang harmonis. Oke, terima kasih. Itu visi misi dari Ronaldo ya. Di sini aku bawa, teman-teman mungkin ada yang ingat, ini poster calon ketua OSIS nomor 3 yang kemarin, Kathleen. Aku melihat kemiripan. Di sini Kathleen menjelaskan visi misinya yaitu meningkatkan rasa kepemilikan OSIS. Aku merasa ini topik yang cukup spesifik dan kamu singgung lagi di visimu bahwa setiap Dempors merasa memiliki, berperan dan bertanggung jawab. Apa yang membedakan visimu dengan visi Kak Ketua sebelumnya? Sebenarnya ini mungkin sudah disoroti sama beberapa Dempors ya, dengan visi dan misi yang mungkin ada beberapa kemiripan. Cuman sebenarnya yang perlu saya tekankan di sini bahwa niat saya membuat visi yang serupa bukan berarti saya ingin plek-ketiplek atau ingin plagiat atau ikut-ikut, enggak. Tapi saya menemukan bahwa visi atau tujuan yang dibawa periode sebelumnya belum maksimal di tahun ini, gitu. Jadi niat saya adalah di periode berikutnya saya ingin meningkatkan lagi supaya bisa lebih maksimal. Oke, apa yang belum maksimal? Belum maksimalnya seperti yang saya, cantumkan di visi. Sebagai contoh aja ya, Kak, ya. Sebagai contohnya seperti kepemilikan anggota OSIS terhadap OSIS sendiri. Di mana kita tahu ya anggota OSIS itu adalah seluruh warga Dempo atau Dempors lebih tepatnya siswa-siswi, 1.200 lebih anak adalah anggota OSIS. Tetapi sayang sekali tidak tidak dari mereka semuanya tuh merasa bahwa mereka memiliki OSIS. Maksudnya tidak memiliki OSIS itu gimana sih? Maksudnya sendiri itu lebih ke mereka tuh nggak ngerasa bahwa, "Oh ini eventku, oh ini acaraku, oh ini kegiatanku," itu mereka nggak merasa. Misal kita ambil contoh seperti, Dempo Fair Malanggen itu, rata-rata anggota OSIS atau Dempors mereka tuh lebih kayak yang bodo amat, mereka lebih mikir kayak, "Oke aku disuruh datang ke Malanggen itu nih," misal, diwajibkan datang kembali ke sekolah. Oke aku sekedar ikut, tapi aku nggak merasa bahwa ini eventku, gitu. Mereka tuh nggak memiliki rasa kepemilikan, karena itu tadi kayak mereka nggak merasa memiliki bahwa ini eventku. Mereka pikirnya gini, event-event OSIS di Dempo itu punya pengurus OSIS, kan punya anggota OSIS. Sedangkan pengurus OSIS sendiri dibentuk itu untuk melayani Dempors, melayani OSIS, memfasilitasi mereka, Oke, gitu loh. Mereka pengen event, kita bantu. Itu kenapa pengurus OSIS itu melayani, sifatnya melayani, bukan kita yang minta dilayani, tapi kita yang melayani, oke, sebentar. Nah, gitu. aku sebagai Dempors Iya, non pengurus OSIS ya. Kalian bilang misalkan Malanggen itu. Aku merasa nggak ada urgensinya. Aku merasa memiliki acara itu. Untuk apa Dempors itu harus merasa memiliki program OSIS, toh mereka ya nggak terlibat di perencanaan, mereka nggak terlibat di pelaksanaan, mereka ya cuma manut datang aja. Untuk apa? oke. Jadi kalau ini lebih masuk peran ya berarti ya. Bisa dibilang gini, peran Dempors dalam setiap event OSIS itu nggak harus mereka jadi panitia, Kak. Nggak harus mereka jadi pengurus, gitu loh. Peran tuh kan ada yang aktif, ada yang pasif. Peran mereka sebagai Dempors hanya sekedar mendukung, ya hanya sekedar mendukung, memberikan dukungan kepada panitia, kepada pengurus, bantu menyukseskan acara itu sudah salah satu bentuk peran mereka berpartisipasi dalam setiap anggota kegiatan OSIS. Oke. Perannya mereka mendukung. Berarti kalau menurut dari visimu sekarang Dempors belum mendukung acara itu atau gimana? Kalau yang saya amati ya kayak terakhir anggaplah kita katakan Dempo Fair. Yang saya amati sebagai Dempors, sebagai panitia, sebagai pengurus juga, yang saya amati tidak semua Dempors merasa miliki, tidak semua Dempors mendukung Iya, adanya Dempo Fair ini. ya itu yang aku tanyakan. Untuk apa mereka perlu merasa mendukung? Gini, Dempo Fair ini, kita ambil contoh event Dempo Fair karena memang event paling besar ya. Event Dempo Fair itu sifatnya adalah untuk umum, di mana namanya Dempo Fair itu mengemban nama Dempo.
ya, mengemban nama sekolah Saint Albertus SMA Dempo. Di mana seperti yang kita tahu, kalau misal sudah membawa nama Dempo, SMA Dempo, wajah Dempo ada di siswa-siswinya. Kalau misal siswa-siswinya sendiri tidak merasa bangga, tidak merasa memiliki event tersebut, nah terus muka Dempo Fair, muka acara OSIS itu mau ditaruh di mana? Oke, berarti menyelamatkan muka OSIS? Bukan menyelamatkan muka OSIS, tapi menyelamatkan nama alma mater mereka sendiri gitu, Oke. Kak. Terus caranya gimana kira-kira? Caranya dengan mereka sekedar memberikan dukungan, dukungan simpel aja. Kita nggak aku tuh nggak minta untuk mereka, atau kami ya, sebagai panitia, sebagai pengurus, kita nggak minta mereka untuk kayak, "Kamu harus berpartisipasi secara aktif dengan kamu harus ikut per jam buat proposal, buat LPJ, kamu harus ikut kepengurusan." Nggak harus, dengan cuma support. Dengan support tuh gimana sih contoh support yang nyata nih ya, yang bener-bener kerja. Mereka mengerjakan itu seperti kayak Dempo Fair kemarin. Dengan mereka menyebarkan, aku yakin setiap Dempors tuh pasti punya sosial medianya masing-masing, Mmm. ya. Dengan mereka itu membantu dengan share poster, sekedar share poster aja, sekali paling nggak sekali, di sosial media mereka. Anggaplah kita ada 1.200 murid lebih, ya, 1.200 sekian murid lebih. Katakan 500, 200 sampai 500 saja melaksanakan itu, melakukan itu. Dengan 200 di antaranya panitia melakukan juga. Yang anggaplah 500 sampai 700 orang nge-share itu dengan jangkauan akun yang berbeda-beda. Itu sudah sangat amat membantu dalam penjualan tiket, meningkatkan engagement orang-orang. Dan menurut saya yang paling penting adalah at least kalau kalian nggak mendukung atau tidak memberikan support nih ya, mohon maaf loh, tidak memberikan support, at least jangan ngejudge event kalian sendiri. Menurut saya seperti itu, Kak. Itu yang saya alami, yang saya dengarkan dari Dempers-Dempers, keluh kesah mereka seperti apa. At least kalau kalian memang mungkin, apa keputusan diambil oleh panitia, diambil oleh kepengurusan, diambil oleh sekolah tidak sejalan dengan kalian, at least jangan ngejudge kita. Berarti kita di sini juga berusaha gitu loh. Oke, terima kasih. Itu terkait visi. Kita lanjut dulu ke misi, teman-teman. Kalau teman-teman Dempors nanti mungkin kalau ada pertanyaan tentang visi, tanyakan di depan. Kita lanjut ke misi. Aku mau menyoroti misi yang pertama dulu. Aku belum melihat hubungan yang jelas antara menjadikan program OSIS itu kreatif dan edukatif dengan meningkatkan kebersamaan. Oke, berarti ini mempertanyakan relevansi, korelasi ya? Oke. Jadi meningkatkan program OSIS di sini itu lebih kreatif gini, kalau dengan kita membuat itu lebih kreatif, lebih menarik, ya, lebih kreatif, lebih menarik. Kita katakan aja oke, kita ambil contoh Dempo Fair karena memang itu adalah event terbesar kita di Dempo ya. Katakan itu kita buat lebih menarik, dengan kita undang gestar yang lebih terkenal, kita undang, kita buat serangkaian acara yang jadi lebih menarik. Dempo akan merasa bahwa, oke, event ini besar, orang yang melihat banyak. Maksudnya pandangan umum yang melihat Dempo banyak. Mereka kan miliki kayak paling tidak itu merasa kayak, "Oke, ini event-ku, aku harus jaga nama baik itu." Tanggung jawabnya ada, gitu loh, Kak. Menurutku seperti itu. Terus dengan maksudnya edukatif, memperkuat rasa kebersamaan, seperti di Dempo Fair itu setiap kelas kan diwajibkan untuk membuka stand, betul ya? Diwajibkan untuk membuka stand, di mana kalau misalnya membuka stand, kita tuh satu kelas harus bekerja sama gimana caranya kita bisa lolos seleksi pertama, yaitu membuat proposal. Itu harus kerja bareng-bareng, nggak mungkin satu orang aja yang kerja, ya. Kemudian kita, pengeluaran anggaran, pemasukan harus kita manage itu dengan baik dan perlu kerjasama yang baik juga dalam sebuah kelas gitu loh. Kemudian dengan kita bekerja pada saat hari H, gimana caranya kita supaya pelanggan puas, gimana caranya kita bisa berkoordinasi satu sama lain, itu meningkatkan kebersamaan, gitu loh. Oke. Aku lihat tadi dari tadi kamu ambil contoh yang sudah ada. Misimu meningkatkan program itu biar lebih kreatif dan edukatif. Yes. Beri contoh nyata. Peningkatan yang seperti apa? Peningkatannya seperti apa? Peningkatannya seperti apa tuh misal gini deh, seperti Malam Genitu. Nah, Malam Genitu itu dari ke tahun ke tahun ya, Malam Genitu seperti itu, penampilan, stand OSIS, stand kelas. Dempers yang mungkin 1, 2 tahun sudah di Dempo tuh kayak, ya udah oke, Malam Genitu segitu-gitu aja gitu loh. Ya. Saya memiliki ide seperti ini, misal ya, dari segi penampil, ini pun sudah saya pernah diberikan saran juga dari pembina seperti ini. Beliau mengatakan bahwa kita buat aja lebih menarik event-nya, supaya Dempors tuh punya ketertarikan untuk kayak, "Wih, beda nih dari tahun-tahun sebelumnya." Contoh. Contohnya gini, seperti yang kita tahu bahwa setiap penampil dari Malam Geni itu selalu dari Dempors sendiri. Dempors yang masih
istilahnya masih bersekolah sebagai pelajar. Beliau sebagai pembina menyarankan gimana kalau kita undang ijazah. Ijazah tuh dalam artian yang sudah lulus kita ajak. Supaya mereka tuh bisa berpartisipasi, ngasih tahu ke adik-adiknya, "Ini loh dulu pernah ada band sekeren ini." Wah gitu contohnya. "Ada penyanyi terkenal ini." Kayak gitu. Terbuat lebih menarik. Atau mungkin ada, 1, 2 hal yang diubah, kayak misal menambahkan hal-hal yang lebih menarik. Misal ada kalau selama ini kan adanya cuma stand makanan, mungkin ada yang mau jualan selain makanan juga bisa, merchandise kah, atau sesuatu yang memang seseorang anak atau sebuah kelas salah satu orang yang memiliki sebuah kelebihan dalam bidang tertentu, dia mau menjual, kelebihannya itu juga bisa, Oke. gitu, Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke misi yang kedua. Tentang meningkatkan cara kerja organisasi dengan menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis. Ya, Komunikasi efektif itu yang seperti apa? Singkat aja. komunikasi efektif itu lebih ke komunikasi yang sifatnya diskusi menurutku. Oke. Menurut saya tuh, mmm, cara kerja berorganisasi dengan menjalin komunikasi yang efektif itu menurut saya itu adalah komunikasi yang bersifat diskusi ya. Jadi di mana semua orang tuh bisa berpendapat, mereka bisa memberikan saran dan ide terbaik mereka. Mending kita cari jalan tengahnya bersama-sama. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya merasa diuntungkan. Itu yang saya harapkan, Kak. Oke. Ini misimu meningkatkan cara kerja organisasi dan kerjasama yang harmonis. Berarti apakah selama ini kerjasama di internal OSIS itu tidak harmonis? Oke, sebenarnya untuk di OSIS-nya sendiri ada beberapa yang perlu disoroti, yaitu memang ada bukan nggak harmonis, tapi kurang bersatu. Anggaplah, kurang bersatu dalam artian ya dari kurang bersatu itu jadi sedikit banyak kurang harmonis gitu loh, dan itu biasanya juga berasal dari kepanitiaan, Kak. Jadi sebenarnya yang mau saya soroti di sini adalah kepanitiaannya sendiri. Karena yang saya alami, saya kan cukup banyak mengikuti kepanitiaan di Dempo ini ya. Selama saya menjadi Dempowers cukup banyak. Yang saya soroti adalah banyak sekali kerjasama yang menurut saya kurang harmonis. Kurang harmonis itu hubungan antar si hubungan bahkan internal sih itu kadang ada aja yang mereka tuh ribut gitu loh. Harapan saya adalah dengan adanya misi ini, saya tuh bisa membangun kerjasama yang harmonis. Contoh ya, contoh kerjasama yang harmonis itu gini, lebih ke pembagian yang merata, pembagian tugas yang merata. Seperti contoh seperti ini deh, mmm, misal si A, dia mampu mengangkat beban 50 kilogram, si B mampu mengangkat beban 30 kilogram aja. Tapi pemimpinnya, ketuanya memberikan si A 50, si B 50. Apakah itu adil? Adil secara material. Mereka adil, tapi secara kemampuan apakah mereka dibagi, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing? Enggak. Yang mampu mengangkat 50, dia akan mampu mengangkat 50 yang diberikan. Tapi yang 30 nggak mampu mengangkat 50 yang diberikan. Hasilnya apa? 20 kilogram sisanya tidak akan bisa diangkat secara maksimal. Kalau dalam kepanitiaan, misal si A aku kasih 5 tugas, si B aku kasih 3 tugas. Tapi sesuai kemampuannya. Karena kalau misalnya aku kasih 5 tugas, 2 tugasnya nggak maksimal, dalam kepanitiaan itu satu masalah aja bisa berdampak domino ke yang lain, Oke. begitu. Oke. Iya, Itu kan internal kepanitiaan dan juga kepengurusan OSIS. Sedangkan yang akan milih kamu itu Dempor secara umum. Baik itu, teman-teman siswa-siswi, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan kan semua akan memilih calon ketua OSIS. Apa yang membuat mereka harus mempertimbangkan misi ini untuk milih kamu? Kan mereka nggak terdampak secara langsung tuh. oke. Jadi gini, menurutku ya, Kak, ya, sebenarnya visi dan misiku ini kalau mau dilihat dari calon-calon sebelum-sebelumnya, itu nggak jauh beda, maksudnya memiliki tujuan yang sama. Tapi mereka belum bisa tercapai secara maksimal, karena apa? Mungkin jangkauan mereka terlalu besar. Kita perlu mencari titik masalahnya apakah ada masalah di Dempowers-nya. Kalau kita belum bisa menemukan titik masalah di Dempowers, mungkin kita bisa tarik lebih dalam lagi. Pusat permasalahannya di mana? Gitu loh. Pusat permasalahannya mungkin ada di pengurusnya, mungkin ada di kepanitiaannya, itu yang kita perbaiki dulu. Karena kalau misal kita perbaiki dalamnya dulu, luarnya lambat laun akan mengikut. Oke. Situ menurut saya, Kak. Oke, terakhir. Yes. Coba kamu kasih penilaian dirimu sendiri tentang bagaimana kamu menjalankan program-programmu selama ini. Apa yang perlu ditingkatkan dari dirimu sendiri? Yang perlu aku tingkatkan dalam diri sendiri itu lebih ke apa ya, komunikasi ya. Komunikasi itu ya memang kadang kalau dengan kepanitiaan ada aja komunikasi yang agak selek, dalam artian kayak kurang cocok gitu loh.
karena pendapat-pendapat yang berbeda. Ya itu yang perlu dikembangkan, gimana caranya kita bisa menyatukan berbagai sudut pandang, berbagai pendapat itu menjadi satu. Ya Oke, itu. berarti tadi misimu yang membangun kerjasama yang efektif itu bisa jadi misimu sendiri sekaligus misimu sebagai ketua OSIS gitu? Aku lebih gini sih, Kak, saya lebih ke aku mulai dari diriku sendiri, sekaligus aku juga mencoba untuk kita bareng-bareng gitu loh. Jadi nggak cuman kalian yang ditingkatkan, nggak cuman teman-teman sekalian yang atau organisasinya yang aku tingkatkan, tapi aku sendiri juga dalam fase belajar. Jadi aku dalam fase belajar juga, aku nggak merasa bahwa aku sudah sempurna, aku nggak merasa kalau aku sudah lebih dari mereka. Kita belajar sama-sama, kita berproses bersama, gitu maksudnya, Kak. Oke, terakhir banget Iya, silakan berikan satu kalimat penutup satu kali untuk Dembors, silakan. mmm, satu kalimat penutup ya. Ya, ayo kita tingkatkan Dempo bersama-sama dengan hashtag Road to Be. Dukung Ronaldo menjadi calon ketua OSIS periode 2025, kita tingkatkan bersama-sama, kita bangun kerjasama yang harmonis dan juga komunikasi yang efektif. Itu aja sih, Kak. Oke, sepertinya itu 2 kalimat nggak apa-apa. Oke, terima kasih Ronaldo. Terima kasih banyak, Kak. Selamat selamat berjuang. Selamat berjuang. Terima Teman-teman kasih, Kak. jangan lupa gunakan hak suara kalian di pemilihan ketua OSIS nanti dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mungkin ganjel, silakan tanyakan di debat. Gitu. Sampai jumpa di demo podcast selanjutnya.